Tahu Pak Upati. Kalau jadi tamu Upati dah, wah, sorting tu. Bak nampak orang Selokan Hulu. Maksudnya berkunjung ke rumah Upati. Nuran ini masuk ke dalam hati kita. Tanpa adanya nuran, dipastikan kita tidak akan. Kita semua pewaris Nabi. Tugas kitanya tabligh, menyampaikan yang benar, yang hak, dan menyatakan namanya itu hak fitrah Allah Subhanahu wa taala. Satu bukti ketika Abu Thalib itu satu-satunya orang yang disayangi Nabi. Dan Abu Thalib, namun kita harus paham, petunjuk ini tidak murah, tidak mahal. Ada hijabnya, ada dinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah yang berhadir pada subuh ini. Tapi kalau biasanya sampai kami payah aparat pemerintah hadir pagi itu. Desikontal puluh agak penghormatan kami berikan. Yang sama-sama kita muliakan seluruh segenap pengurus Masjid Minin. Bapak-bapak imam masjid, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, umumnya pada jamaah gerakan salat subuh berjamaah yang berkesempatan hadir pada hari ini yang saya muliakan. Pertama sekali tentu kita banyak bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih beri nikmat yang banyak, terutama nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa Isra, bisa melangkahkan kaki, meninggalkan rumah kediaman kita, menuju rumah yang lebih mulia, yakni rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, kata Allah, sesungguhnya rumahku di permukaan bumi adalah masjid. Barang siapa yang datang menziarahi aku, pastilah aku akan memuliakannya. Bapak Ibu, sangat beruntung kita saat ini
Status kita saat ini semuanya adalah sebagai tamu-tamunya Allah. Beruntung. Tapi hari ini banyak orang tak bangga menjadi tamu Allah. Orang lebih bangga jadi tamu Pak Camat. Orang lebih bangga jadi tamu Pak Bupati. Kalau jadi tamu Bupati, nah, wow, sorting itu. Bak nampak orang Serokan Hulu, maksudnya berkunjung ke rumah Bupati kan. Tapi ketika berkunjung ke rumah Allah, tak lagi nikmat yang paling mulia. Ini nikmat yang paling mulia. Jadi tamu Allah, pasti Allah tak akan melupakannya. Yakin kita itu, pasti Allah tidak akan melupakan kita. Sampai hari akhirat pun Allah tak akan melupakan kita. Contoh ringan saja. Kalau orang tamu kumawak sekali, seumur hidup kita akan ingat itu orangnya. Oh kakak, kau loy ke potang pernah bertamu ke rumahku. Ingat waktunya, nak lupa. Apalagi sang pencipta, tentunya kita tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak kita berselawat kepada beliau, tentunya syafaat beliau yang sangat kita harapkan dari dunia sampai ke akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, ucapkan terima kasih kepada pengurus gerakan salat subuh Kecamatan Rambah. Kebetulan ketua kita hari ini ke Surau Tinggi. Selisih di jalan tadi. Awak di laporan kemarin datang Surau Tinggi kan. Para subuh yang berbahagia ini ceramah awak dalam Al-Amur sampai Isra saja. 6:10. Tema ceramah kita pada pagi hari ini, peranan hati nurani. Kita semua mungkin mengetahui, mungkin pernah mendengar kata-kata hati, kata-kata nurani. Apa itu hati? Apa itu nurani? Kita menyimak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad anak Adam itu ada mudghah. Ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila ia baik, saluhul jasadu kullu, maka akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat, apabila ia rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad akan ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ianya adalah hati. Jamaah yang berbahagia, kita semua sudah dianugerahkan Allah satu nikmat yang paling mahal sekali, yang namanya qalbun, yang ada pada diri kita masing-masing. Mudghah, segumpal darah. Sugodang ten juga wak masing-masing. Itu mudghah, segumpal yang ada dalam qalbun manusia, dalam jasad manusia. Ini disebut hati secara zahiriyahnya. Setelah kita mengetahui peranan dan fungsi hati tersebut, ada paketnya lagi. Ada
namanya nuran. Apa itu nuran? Cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya bulan purnama? Tidak. Cahaya lampu PLN? Tidak. Cahaya kuning? Cahaya makam ribu-ribu? Tidak. Imam Ghazali rahimahullah menyebut nuran, cahaya itu ialah hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya abang kami Ustaz Mail kan. Kalau dipindahkan ke bahasa Jawa, petunjuk. Jadi hati ini baru bisa berfungsi dengan baik, harus bahkan wajib adanya nuran tersebut. Tanpa ada nuran, maka hati ini belum berfungsi dengan sebaik-baiknya. Apa itu hati? Kata Imam Ghazali rahimahullah di kitab Ihya Ulumuddin, hati itu ialah sesuatu. Hati itu ialah sesuatu yang bisa merasa, yang bisa merekam segala sesuatu. Itu sifatnya hati manusia. Maka keluarlah ungkapan ibu-ibu, yeay, sona hatiku kinin. Ya. Yeay, gembira hatiku kinin. Yeay, padek ponggak hatiku. Yeay, padek sakit hatiku perimong kutolan. Ya. Ketika bahagia, sasarannya kepada hati. Ketika sengsara, juga sasarannya adalah hati. Ini sifatnya hati manusia. Maka justru karena itu secara umum, baru hati ini bisa merasa, bisa merekam yang baik-baik, harus ada filternya, harus ada nurannya. Kalau masuk segalanya, karena hati itu ada dua fujur, fujur wa taqwa, fujur jahat dan fujur baik. Kita tidak menginginkan dalam hati kita itu fujur jahat. Yang kita inginkan adalah fujur baik. Jika fujur baik ada dalam hati kita, maka otomatis kita akan menjadi baik. Bila fujur jahat dalam hati kita, kita akan menjadi jahat pula. Justru karena itu apa ibu yang berbahagia, hati kolbun ini sudah gratis. Sedangkan nuron atau cahaya ini tidak gratis. Kita harus berupaya, harus berusaha supaya nuron ini masuk ke dalam hati kita. Tanpa adanya nuron, dipastikan kita tidak akan mampu nantinya melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan perintah-perintah Allah, dan menjauhi dan meninggalkan semua larangan Allah tanpa ada nuran. Apa tadi nuran? Hidayah, petunjuk. Petunjuk hidayah itu hak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, Pak Kiai, suami, istri tak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada seseorang. Lihat Ibrahim alaihissalam. Tuan mau ditunjuk ke abah kandung, kan? Nu bisa menyelamatkan abah kandung itu. Lihat Nuh alaihissalam, istri, anak kandung. Beliau tak bisa beri petunjuk, tenggelam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak bisa memberikan petunjuk. Hanya sifatnya tabligh, menyampaikan. Kita semua punya sifat ini. Kita semua pewaris Nabi.
Tugas kita ni tabligh, menyampaikan yang benar, yang hak, dan menyatakan yang salah. Itu tugas kita. Namun finalnya itu hak veto Allah Subhanahu wa taala. Satu bukti, ketika Abu Talib akan menghembuskan nafas terakhir, kita tahu Abu Talib itu satu-satunya orang yang disayangi Nabi, dan Abu Talib pun sayang cinta kepada Nabi lebih dari anak kandungnya sendiri. Ketika di akhir hayatnya, di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basawa pasti ego Allah menanggok-nanggok sampai nala, ya, lah turun naik ha. Lagati ya Pak Dek. Apa kata baginda Rasulullah? Hai pamanku, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan jadi hujah engkau nanti di yaumil akhir. Di situlah pula Abu Jahal terong adanya. Hai Abu Talib, jangan mau tinggalkan agama nenek moyang kita. Jangan mau tinggalkan agama nenek moyang kita. Diulang lagi oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Abu Talib menghembuskan nafas dalam keadaan kafir, maka menetes air mata Nabi. Sedih orang yang dinyintainya, orang sudah banyak berjasa membela Islam, mati dalam keadaan kafir. Menjadi-jadilah tangis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menegur dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, ini bisa beri tunjuk Muhammad dong, man ahbabta, kepada siapapun orang yang kau cintai, orang yang kau sayangi, orang yang kau kasihi. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang beri petunjuk kepada siapa-siapa yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan ia adalah lebih mengetahui kepada siapa yang ia beri petunjuk. Bapak ibu yang berbahagia, ini sebagai bukti kita manusia tak bisa memberikan petunjuk. Yang berikan petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita harus paham, petunjuk ini tidak murah, tidak mahal. Ada hijabnya, ada dinding petunjuk itu untuk masuk ke dalam qalbun kita. Ada dindingnya, hijab Allah itu tak masuk ke dalam qalbun kita, ke dalam latifatul qalbi kita, ke dalam latifatul rabbaniyah kita. No semarang-semarang yang dapat hidayah tu. Kita semua pagi ini semua insyaallah sudah dapat hidayah. Amin. Oke, ini dapat hidayah nak melangkah tu Bapak. Bapak dijagukan oleh abah apa jago, omak apa aja. Langsung pun apa ya ne? Datang loma, oh abah apa aja lah, terakhir dah lah. Pailan ne. Ini melangkah tu. Ngora aduh, semua ini dusi Allah Taala tu hati tu dah. Apa diniangnya maka hinung masuk hidayah. Salah satu di antaranya
Gitu awak-awak terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmania, ada unsur rohania. Unsur jasmania awak berasal dari Adam alaihissalam, api yang tanah kata orang. Kebutuhannya, karena kita manusia bersifat benda, maka kebutuhan jasmaniah kita ini pasti benda. Mereka spontan, tak lontong, tak aku pagi kok. Tadi dia boleh penelitian lagi kan, serapan. Bacanya serapan boleh jadi nasi goreng, boleh jadi sate, boleh jadi lontong. Itu kebutuhan rohaniah kita. Jika rohaniah ini tidak diberi maka lama dia akan kurus, akhirnya mati. Unsur rohaniah ini juga butuh makan. Unsur rohaniah ini juga butuh makan. Apa makannya? Karena unsur rohaniah kita ini bukan bersifat materi, bukan bersifat benda, dia berasal zat Allah yang maha suci, maka kebutuhannya pun bukan benda. Dia tidak suka lontong, tidak suka nasi goreng, tapi kebutuhannya adalah yang berasal dari zat Allah yang maha suci pula. Isi rohaniah kita dengan tilawatil Quran, isi rohaniah kita dengan salawat Nabi, istighfar, tahmid, tahlil, takbir, dan kalimat-kalimat thayyibah zikir lainnya, supaya rohaniah kita ini hidup. Ketika rohaniah kita ini hidup, maka disitulah datangnya hidayah Allah. Ketika rohaniah kita ini mati, tidak hidup, disitulah memantulnya hidayah Allah, maka manusia tak dapat hidayah, tak dapat lagi petunjuk. Ini perlu kita isi rohaniah kita. Hari ini kita jadikan anak tiri. Tengok maghrib penuh dua saf. Ada yang mau mengisi rohaniahnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian pur, sebagian doa pendek pur. Sedangkan kebutuhan rohaniah ada di sana. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir. Zikir itu kebutuhan rohaniah supaya dia hidup. Jamaah yang berbahagia, ini penyebab utamanya hidayah Allah tak masuk ke dalam hati kita. Justru karena itu jangan biarkan rohaniah kita, latifatul qalbi kita, latifatul rabbaniah kita ini mati. Jika sudah mati, hidayah Allah tak masuk ke dalam. Maka kata Allah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Tolak oleh penyakit itu, wa ala sam'in wa ala basarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Tomaklah kajang kebitan telah. Mata tak berfungsi, telinga tak berfungsi lagi. Akhirnya azab yang amat pedih. Pak Ibu yang berbahagia, itu penyebabnya hidayah Allah tadi tak masuk ke dalam hati kita. Dua, secara singkat saja, Pak, tinggal 5 menit lagi. Dosa. Ya. Dosa salah satu penghambat nuran, penghambat hidayah, penghambat petunjuk masuk ke dalam hati. Baginda Rasul berkata, kita ambil satu bahasa saja, waktu singkat. Orang mukmin itu apabila berbuat dosa, maka menempellah titik hitam di dalam hatinya.
Apabila ia bertaubat, maka hilanglah titik hitam itu. Kemudian apabila ia mengulangi perbuatan dosa lagi, maka menempellah titik-titik hitam dalam hatinya dan ia tidak bertaubat, maka seluruh lembaran hatinya akan menjadi bintik-bintik hitam. Ibarat jilbab ibu kan putih, ibu punya jilbab segempek putih tu kan. Putih bersih. Hanya long sebuah baru. Apa soal kampungnya? Terlalek kan. Menempel sebuah. Akhirnya hilang putih tadi. Maka timbul yang hitam. Begitulah umpama lembaran hati manusia itu. Jika lembaran hati manusia itu sudah menjadi hitam pekat, maka hidayah Allah, nuran tadi tidak masuk lagi ke dalam hati manusia. Pak Ibu yang berbahagia, ini dosa. Ini dosa. Kita manusia yang lemah. Kita manusia yang lemah. Adam alaihissalam saja, Adam bisa dirayu oleh iblis. Titelnya Nabi Allah. Apalagi awak kelene-kelene kau kan. Yang menyebabkan dosa itu rayuan syaitan, rayuan iblis, rayuan hawa dan nafsu. Jarang kita bisa menangganya. Maka timbullah dosa. Kajiwa no jauh-jauh do mama ya. Yang no ke awak dulu. Dosa ada dosa zahir, ada dosa batin. Panca indera kita ini kesemuanya kalau salah dalam menggunakan akan menimbulkan dosa. Kaki salah dalam melangkah menimbulkan dosa. Tangan salah menyentuh menimbulkan dosa. Mata salah memandang menimbulkan dosa. Tekanan dalam masjid matu bisa dosa ibu. Ibu-ibu sikundo kan. Matu bisa dosa dalam masjid. Masuklah seorang ibu. Pakai telokong baru gue model brand rampul kan. Allahu Akbar. Tahatul masjid lah ibu tadi. Apa ibu suruh naon? Layu kaki sampai ke orang jodohnya. Tajam jodohnya. Tumatu pun jodoh. Buah pun hatinya. Lebih kredit ke. Ya, kredit. Matu dosa, hatilah dosa dalam dosa itu. Apalagi di luar masjid. Oh, copet tunggu dosa, copet. Enak. Apalagi mulut dan lidah. Oh. Itu paling copet datang dosa kan? Salah berucap, salah menyebut, kita tambah satu persatu. Enak. Perkara jelek-jelek yang buru-buru mengupat, mencaci, mengibah segala macamnya, namimah segala macam, kita tahulah itu waktu dipasingkan. Kalau mulut kita gunakan untuk namimah, ghibah, mencaci, mengupat segala macam, aduh, fitnah, itu semuanya dosa zahir. Dosa. Justru karena itu, Bapak Ibu yang bahagia, pelihara mulut, pelihara lidah, pelihara gigi. Kutigus paket duit Tuhan. Lain lidah tak bertulak,
Lain mulut, lain gigi. Gigi awak korek. Kenapa gigi korek? Mau Pak tolong munyang korek. Itu tafsirnya. Ini Ananda, alai Ustaz Henry Karim. Pak tolong munyang korek. Kalau kita simak, kalau kita sedikit bukan untuk munyang korek, apa lagi ya dulu? Lagi itu buat korek untuk pagar. Pagar apa? Pagar lidah supaya jangan menjulur keluar. Hari ini banyaklah pagar yang bobol. Banyak pagar yang bobol. Lidah menjulur keluar, ngumpat, mencaci, mengadu domba, semuanya menimbulkan dosa. Hidayah tak masuk lagi. Ya enggak? Habis yang terakhir. Yang batin dalam kolbun kita, dalam hati penuh kolbi, dalam hati penuh panian, rasanya ada. Banyak. Salah satu di antaranya ada rasa kesombongan tumbuh dari dalam hati. Kesombongan tidak tumbuh dari tangan, kesombongan tidak tumbuh dari mata. Kesombongan tidak tumbuh dari perut, tapi kesombongan tumbuh dari dalam hati manusia. Apa itu sombong? Merasa lebih dari orang lain. Banyak jalurnya. Jalur kecantikan boleh jadi. Jalur nasab boleh jadi. Jalur harta boleh jadi. Jalur ilmu boleh jadi. Semua jalur kesombongan bisa masuk ke dalam hati manusia. Justru karena itu berhati-hati Bapak Ibu, ini dosa juga. Ancaman sangat berat. Tidak. Yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Min hardalit minal kibri. Sebuah sadoku. Kalau wak colo dengan matu kasawa itu sejadah aku nampak robong tu. Prosih. Tapi kalau pakai alat pun jalonya pasti banyak robong. Sebesar debu melayang perasa kesombongan dalam hati kita. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Walaupun surga itu 70.000 tahun perjalanan sudah tercium bau harumnya. Ini pelihara hati dari dosa Bapak Ibu yang berbahagia. Jika hati sudah berdosa, berkarek-karek, banyak lagi yang lain-lain, maka hidayah Allah tak masuk lagi ke dalam. Maka justru karena itulah di dalam Islam ada istilah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kata almarhum Pak Ustadz Bugi, nah tumbak sama ladu dong. Enak. Kalau yang singkatan dengan aku pada kenalnya Ustadz Bugi kan. Tumbak sama ladu. Tak sepodeh nak do. Enak. Besok data robusan balik, data ikan panggap sama ladu hantam balik. Itu bukan taubat nasuha. Taubat itu sekali menyesal dan tidak lagi memperbuatnya. Itu taubat. Pak Ibu yang berbahagia, dalam Islam ada mandi taubat. Dalam Islam ada salat taubat. Berapa rakaat lah Ibu salat taubatnya sehari semalam? Ibu, wah jujur apa? Kalau lain lah ikut Indo kan. Lain wah berkali salat taubatnya. Baik, alhamdulillah. Dosa benar kau Ibu do. Dosa aku dekat lokang do. Ya lokang. Baginda Rasul istighfarnya satu riwayat 70 kali. Nanda kan? Satu riwayat 100 kali.
Nabi saja 100 kali satu hari satu malam istighfarnya. Itu Nabi, sudah ada jaminan. Kita harus setidak-tidaknya 3 kali lipat dari Nabi istighfar kita. Jangan ikut Nabi bidah istighfar ini. Kalau ikut Nabi, kalau bidah istighfar saya tidak setuju ikut Nabi. Nanda Garim. Nabi itu siapa? Nabi itu siapa? Istighfarnya 100 kali. Nabi satunya. Awak satu. No, lipatkan dari Nabi karena kita tidak Nabi. Setiap detik, setiap saat kita jarang lepas dari dosa. Justru karena itu apa Ibu Rohia, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah supaya kalaupun kita bersih, nanti hidayah Allah masuk ke dalam hati kita. 2, sebuah hal 5 minit lagi. 3, penghalang yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia. Jika hati sudah penuh dengan kecintaan terhadap dunia ini, maka dipastikan nuran hidayah Allah tak akan masuk ke dalam hati. Apa dek payah gonya ya? Ya, awak nak bangun sawit ya le, nak bangun ruko ya le, nak nuka mobil ya le. Di dalam Islam tak ada hambatan, tak ada larangan. Boleh bangun sawit selebar-lebarnya, ruko yang bertingkat-tingkat, bangkat yang menghiasi bahu dan dada. Malah Allah support, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan nasib kalian di atas dunia ya ji. Haji kita kami saya tak pula bibit sawit kan, haji natif kan. Boleh ji, boleh silakan. Kemaslahatan kita. Macam mana kalau kita tak berusaha? Macam mana kalau kita tak jadi orang kaya atau orang berduit, masjid dapat diperindah? Macam mana anak yatim, fakir, miskin, kalau kita tak punya duit dapat dibantu? Macam mana zakat dapat dibantu kalau awak selalu jadi orang miskin? Justru kita umat Islam adalah umat yang berusaha, umat yang bekerja. Malah musuh Islam yang paling besar adalah orang-orang yang tak mau bekerja. Tapi awas ya, jangan kojo mando, enak munton tiawa, bukojo siang malam do, pagi petang nonton tu le do, enak. Lungguk sana, lungguk mai, lungguk sana, tumbuk mai, Allah tumbuk taka. Itu kaji mereka. Bermegah-megah melalaikan kamu. Lalai awak ini ngek kau tu zuhur lah tu. Ini ngek waktu asam lah tu. Beko ke SB subuh apa dek noti hawa ini tolok kau gak lah tu. Poti sungabal nak suka rorak. Ya lu tuan ni. Laga itu do. Lupa awak. Besok tu kau jika awak dia udah lupa tadi tu hatta zurtumul maqam. Tu baru tuan tu. Situ besok sampai solek yang kau buat tu ni tanya dong. Berapa sawit tinggal, berapa rumah tinggal, berapa anak tinggal, berapa omeh tinggal, berapa simpanan BRI tinggal, nilai tu. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Itu yang akan tanya ya. Jamaah yang berbahagia. Penutup ayat itu summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari itu kamu pasti diminta pertanggungjawabnya setiap nikmat-nikmat yang sudah kamu habiskan. Pada hari itu mulut tak bisa bicara lagi. Tangan kaki semua akan berdiri menjadi saksi. Al-yauma tambahlah ibu. Al-yauma nah pada ibu kiki yang bagi go.
Anton lok ledo kan. Pada hari itu nanti tangan kaki akan menjadi saksi atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Secara singkat saja, injil sahabat kami sampaikan 3 penghalang hidayah Allah tak masuk dalam hati kita. Yang pertama tadi, hati nurani kita tak pernah diberimakan. Yang kedua, dosa yang tak pernah disucikan dengan taubat istighfar kepada Allah. Yang ketiga, hati sudah penuh dipadui oleh dunia. Sehingga dalam hati ada dunia, soalnya semayang dunia, soalnya bersikir dunia. Pojama tu nampak kebun sawit. Angkat tahu kalau terjadi itu nama mobil di garasinya. Itu namanya cinta kepada dunia. Mudah-mudahan ceramah singkat ini berbeda bagi kita semua. Jika ada salah dan hilaf pada Allah SWT, ampun kepada Bapak Ibu saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai doa biasa. Pakai doa biasa. Enggak. Biasa pakai doa. Doa aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wasirril asrar wa tilqa'il aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah li hadhihi al-jama'ah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. خير الخلق كلهم